Jangan saling menantang dengan satu kekuatan massa yang sampai ratusan ribu. Ya itu kan artinya Anda yang menantang kita mau berkelahi, Anda yang menantang kita berperang. Dari konteks tindakan yang ada kan memang dia sudah banyak hal. Adanya kesatuan masyarakat adat Dayak nasional. Artinya partisipasi dan peran Madien itu menjadi penting karena ini menyangkut Dayak lintas provinsi. Berbicara tentang kerapatan mantir perdamaian adat di Kalteng itu tidak serta-merta melaksanakan kerapatannya untuk menyatakan ini didenda ini atau meletakkan semacam aib. Secara organisasi dan secara koalisi kita dorong ini adalah adanya sidang adat, peradilan adat Letmantir yang kita lakukan. Kita menyatakan sikap bahwa kita menolak. Kami tetap toleransi dan kami tetap menginginkan satu hal yang baik untuk ormas. Kalau nanti memang diputuskan untuk itu, kita mendukung adalah dengan sidang daripada mantir adat perdamaian gitu. Bukti jelas kok. Iya. Banyak bukti. Salah satu buktinya adalah sebuah invasi budaya. Aktivitas TBBR. Oke. Bukan kita menolak organisasi TBBR sebagai ormas, tidak ada. Kayak kita juga tidak berharap dibubarkan TBBR, itu kan bukan hak kita. Tapi aktivitas TBBR Kalimantan Tengah belum bisa kami terima. Terkait dengan TBBR mau hadir atau tidak, ya terserah. Tapi apabila Anda tidak mengikuti proses ini, pertanyaan mendasar saya, siapa yang beradat dan siapa yang tidak beradat? Di mana banyak hal yang kita dapatkan dari hasil diskusi yang menyebabkan kita untuk bisa berpikir maju. Jadi sekali lagi kegiatan seperti yang hari ini kita lakukan merupakan kegiatan yang sangat positif. Saya sebagai pemerhati dan penggerak budaya, khususnya budaya dari Kalimantan Tengah ini, ya ikut prihatin dan tersinggung mengkait dengan kebudayaan kami yang diinkulturasi dan akhirnya terdegradasi, ya, melemahkan juga adat istiadat kami. Kami membuat surat kepada Madien karena kami meyakini dan kami menganggap Madien ini pimpinan ormas Dayak. Oleh karenanya kami datang membuat surat. Kalaupun sampai sekarang Madien tidak memberikan tanggapan resmi untuk kami tetap masih bersabar. TBBR dan kami mau agar supaya mereka juga beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Kalimantan Tengah, terutama adat istiadat yang ada. Tidak ada di dunia ini adat atau istiadat itu atau kesenian itu yang lebih baik atau lebih bagus. Dia sejajar sama, ya. Tidak ada itu. Semua kami menganggap budaya Dayak Kalimantan Barat, khususnya Kenayan itu baik, bagus, terhormat, mulia. Begitu juga Anda juga harus memperlakukan adat istiadat kami juga baik, bagus dan terhormat. Itu namanya kita saling menghormati dan melakukan pertukaran informasi budaya atau pertukaran budaya itu bukan saling merusak atau saling mengganggu atau saling menekan, tapi dia beriringan. Tapi sampai pada saatnya kami kawan-kawan ini merasa tidak bisa bersabar lagi, ya mungkin saja kami melakukan aksi damai tahap 2. Sebagai orang Dayak dan juga sebagai ketua ormas, saya tegaskan sekali lagi, ini bukan pertentangan ataupun perselisihan antara saya secara pribadi dengan Jila ataupun organisasi saya Fordayak dengan TBBR. Yang ada adalah sesuatu yang lebih besar, lebih mendasar, yaitu tentang adanya penjajahan budaya. Lalu yang pertanyaan yang kedua terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat TBBR dari Kalimantan Barat, kami tetap pada prinsipnya
mendorong agar semua permasalahan yang ada di negara Republik Indonesia ini ujungnya diselesaikan secara hukum dan semua pihak harus mentaati hukum. Bahwa ini adalah kegiatan yang menurut saya sangat baik. Apresiasi juga dari beberapa tokoh mengucapkan ini, dan juga ini adalah swadaya yang luar biasa dari ormas-ormas kebangsaan dan ormas-ormas koalisi Dayak itu sendiri. Kita mengajak pimpinan TBBR, ya kalau memang mau berpikir baik, kalau memang beretikat baik, kalau perlu datang ke Kalimantan Tengah, kita terima dengan baik. Ayo kita duduk di meja, kita rundingkan apa yang baik, apa yang benar gitu, mempertahankan eksistensi kami sebagai anak Dayak Kalimantan Tengah. Tidak ada sejarah orang Dayak itu mundur, tidak ada sejarah orang Dayak pelari. Dayak Kalteng, Dayak Kalteng, Dayak Kalteng, Dayak Kalteng satu komando. Dayak Kalteng satu komando. Dayak Kalteng satu komando. Mumpung lagi live, mengenai kegiatan hari ini yang pertama, terus yang kedua, apakah setuju dengan dibubarkannya TBBR tadi? Silakan. Yang pertama, kegiatan ini bagus ya, untuk mengingatkan saya sendiri pribadi belajar banyak hal berkaitan dengan diskusi hari ini. Yang kedua tadi apa? Mengenai TBBR, Pak. Nah, apakah setuju TBBR yang dibubarkan di Kalimantan Tengah, Pak? Dari konteks tindakan yang ada kan memang dia sudah banyak hal dari konteks. Lalu kemudian dibubarkan atau tidak itu bukan kewenangan saya menjawab. Itu kan Dewan Adat Dayak. Saya unsur dari lembaga adat. Jadi oleh karena itu menurut saya melakukan sebuah konstruksi yang saling menghargai satu dengan yang lain, lalu kemudian lembaga adat kita harus bekerja dan semua pihak dipanggil untuk kita lakukan sebuah perdamaian. Terima kasih, Pak. Oke, tadi closing statement dari Kepala Batamat Provinsi Kalimantan Tengah tentang kegiatan hari ini dan juga tentang bagaimana tindak lanjut mengenai ormas TBBR ini yang ada di bumi Kalimantan Tengah. Ini lagi live, Pak. Kami minta pendapat Bapak tentang kegiatan hari ini yang pertama, terus yang kedua, bagaimana kelanjutannya TBBR ini, apakah dibubarkan di Kalimantan Tengah atau tidak, Pak? Ya, terkait dengan kegiatan hari ini saya kira hal yang positif. Karena pada dasarnya kita ingin membangun satu koordinasi ormas Dayak yang ada di Kalimantan Tengah dalam menghadapi dinamika yang berkembang. Dan saya kira kesimpulannya pada siang hari ini sebetulnya kita ingin mengarah kepada penyelesaian secara adat. Ya, penyelesaian secara adat ini sebetulnya mengarah pada perdamaian, begitu, perdamaian sesama suku Dayak yang ada di bumi Kalimantan ini. Nah, terkait apakah setuju pembubaran, saya kira itu bukan pemain kita, karena pembubaran itu adalah pemain pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol atau Kementerian Hukum dan HAM, karena mereka disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Artinya kita tidak sampai pada sana, tetapi yang kita inginkan adalah goalnya adalah adanya kesatuan masyarakat adat Dayak nasional. Artinya konsultasi tadi itu menjadi penting karena ini menyangkut Dayak lintas provinsi. Bagaimana pendapat dengan kegiatan Hasupah Hasandau ini? Terus yang kedua, bagaimana pendapat Bapak mengenai kelanjutan dari ormas TBBR ini? Apakah itu memang wajib dibubarkan di Palangkaraya atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, jadi saya mengapresiasi kegiatan refleksi akhir tahun ini yang diadakan oleh teman-teman koalisi ormas, dan tentu saja dapat pertama adalah untuk pertemuan kita dari para pimpinan ormas untuk silaturahmi, dan juga dalam masih dalam rangka Natal ya. Jadi itu sangat baik, saya mengapresiasi sekali. Dan dari hal-hal yang telah berkembang terkait tuntutan koalisi terhadap organisasi TBBR di Kalimantan Tengah,
saya mengapresiasi juga langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh teman-teman. Tetapi intinya kita sudah mendengar tadi ada perdiskusian daripada para pemangku adat bahwa intinya masyarakat Dayak itu adalah cinta damai, sehingga istilah peradilan adat itu sudah tidak ada, tetapi hanya sidang adat dengan mantir perdamaian. Sehingga kalau nanti memang diputuskan untuk itu, kita mendukung adalah dengan sidang daripada mantir adat perdamaian gitu ya, karena ujungnya harus damai gitu. Meskipun ada hal yang terasa terjadi konflik budaya daripada Kalimantan Tengah dan yang dibawa oleh TBBR, tetapi kita ingin ujungnya itu selalu guyup gitu, damai, karena kita sesama Dayak. Jadi itu yang kita harapkan, karena buat apa kita ribut-ribut begini kalau ujungnya untuk nanti terpecah belah, tapi kita ingin ujungnya itu udah guyup lagi, bersatu lagi gitu. Itu ya. Oke, Pak. Terima kasih statementnya hari ini, Pak. Selamat Terima siang. kasih. Bagaimana pendapat Bapak dengan kegiatan Anda tuh yang diinisiasi oleh Koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah? Terus yang kedua, mengingat perjuangan rekan-rekan dari Koalisi Ormas Dayak ini sudah mencapai ke titik MADN untuk mengkat atau jadi dibilang kan pergerakan dari TBBR ini. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan jalurnya? Terus apakah memang harus dibubarkankah TBBR di Provinsi Kalimantan Tengah ini, Pak? Ya, Pak. Saya Damang kita saya mengapresiasi kegiatan Koalisi Ormas ya, menginisiasi untuk ditemukan solusi atas masalah yang dihadapi berhubungan dengan ada benturan peradaban gitu ya, benturan adat ya, tentang bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh sehubungan dengan ini sudah dilaporkan ke MADN ya, meskipun secara struktural lembaga keamanan tidak mempunyai hubungan hierarki, tapi kita siap apabila diberikan mandat untuk menyelesaikan ini, dan penyelesaian yang bermartabat. Berbicara tentang kerapatan mantir perdamaian di Kalteng itu tidak serta-merta melaksanakan kerapatannya untuk menyatakan ini didenda ini atau meletakkan semacam aib atau memberikan kredit titel sebagai pihak pelanggar aib. Tapi bagaimana mengharmonikan hubungan manusia dengan manusia, kaitannya dengan ilmu bahadat, bahwa kita wajib saling menghormati. Itu citra sikap kedua di dalam ungkapan ilmu bahadat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih waktunya Pak Kardinal. Kita ingin mempertanyakan tanggapan dari pemuda Pancasila bagaimana dengan kegiatan Hasupah Hasundau ini, yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya polemik tentang Ormas TBBR di Provinsi Kalimantan Tengah, bagaimana sikap dari pemuda Pancasila menghadapi polemik tersebut? Oke, silakan Pak. Dalam kegiatan pada siang hari ini dalam acara Hasupah Hasundau, kami dari pemuda Pancasila menanggapi dengan baik, dan ini adalah merupakan satu momen yang terbaik buat ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah untuk bersatu dan untuk bersilaturahmi melakukan satu hal yang baik untuk kemajuan Kalimantan Tengah, dan itu adalah merupakan satu hal yang sangat diinginkan oleh kita ormas yang ada di Kalimantan Tengah, terutama kami pemuda Pancasila juga. Walaupun
kami sebagai organisasi pemuda yang bersifat nasional, tetapi kami tetap berada di Kalimantan Tengah, menjunjung tinggi harkat dan martabat Kalimantan Tengah, adat Kalimantan Tengah, dan juga peradaban yang ada di Kalimantan Tengah. Itu sebabnya ada istilah di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, dan itu adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa buat kami pada saat ini. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang bagaimana tanggapan dari ormas kita ini? Pemuda Pancasila sifatnya nasional, Pak ya? Iya. Oke. Bagaimana tanggapan dari ormas Pemuda Pancasila ini menanggapi polemik permasalahan yang terjadi sekarang antara koalisi ormas Dayak dengan TBBR? Nah, bagaimana sikap dari Pemuda Pancasila itu sendiri, Pak? Gimana? Kalau kami dari Ormas Pemuda Pancasila, bukan berarti kami harus mendukung yang benar atau yang salah, tetapi kami berada di Kalimantan Tengah dan ada di bumi Pancasila ini. Kami tetap toleransi dan kami tetap menginginkan satu hal yang baik untuk ormas TBBR, dan kami mau agar supaya mereka juga beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Kalimantan Tengah, terutama adat istiadat yang ada. Sebabnya kami dari Pemuda Pancasila juga menanggapi hal yang positif yang harus dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, terutama organisasi lokal. Kami tetap juga menghargai apa yang harus mereka lakukan dan kerjakan untuk kebaikan bersama. Itu saja yang kami harapkan, agar supaya kita saling melakukan sesuatu hal yang terbaik buat Kalimantan Tengah, artinya hal yang positif. Oke. Terima kasih waktunya, Pak. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengar closing statement dari Pemuda Pancasila, itu salah satu ormas nasional. Bagaimana dengan kegiatan hari ini? Sekarang kita ketemu dengan humas dari Wasekjen atau ya Wasekjen dari PBB, salah satu ormas lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Yang ingin kita pertanyakan adalah satu, bagaimana tanggapan dari ormas PBB sendiri dengan kegiatan hari ini? Terus yang kedua, ini kan PBB ini kan salah satu ormas lokal ya. Tanggapan dari ormas PBB sendiri mengenai polemik yang terjadi yang dilakukan salah satu ormas luar Kalimantan Tengah, yaitu TBBR, yang jelas-jelas melakukan invasi ke Kalimantan Tengah ini. Nah, bagaimana tanggapan dari ormas PBB sendiri? Ya, silahkan. Siap. Dari kami sendiri bahwa acaranya sangat bagus. Berhasil juga sehingga kita mendapat satu kesimpulan, semoga ini bisa dieksekusi dan pada akhirnya. Kemudian saya setuju. Saya ini harus segera diselesaikan. Maksudnya kenapa? Ini sebuah federasinya sebenarnya ya. Kedua, negara tidak mampu mengatasi apa yang terjadi pada saat ini. Contohnya jelas kok. Ya. Dari bukti. Salah satu buktinya adalah sebuah invasi budaya. Di mana? Seperti saya terangkan tadi. Kalau memberi kebalan ini saya polisi komersialnya 10 dan faktor usia juga. Nah, akan terjadi seperti yang itu. Saya dengan tingkat kematangan dia hal seperti ini betul. Ada satu pertanyaan dari penyidik bahwa mengenai gimana dengan kembali. Jadi bukan kalau kita mau melanjutkan yang sangat tahu adalah saudara dan tahun ini
Satu, maka pertimbangan kesempatannya sebuah dengan logis bagi pemerintah untuk memberikan teguran seperti agar TBBR ini tidak lagi melakukan hal yang begitu. Oke, terima kasih Pak Peromong. Ini salah satu sekjen dari Golkaran Warga Otdanum, yang merupakan senior juga, sama-sama Katingan kita Pak ya. Oke, silakan Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah? Yang pertama, terus yang kedua, bagaimana tanggapan dan sikap dari kerukunan warga Otdanum menanggapi polemik yang terjadi yang dilakukan oleh rekan kita Ormas TBBR yang ada di Palangkaraya? Silakan. Ya, yang pertama terkait dengan kegiatan hari ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif sekali, di mana banyak hal yang kita dapatkan dari hasil diskusi yang menyebabkan kita untuk bisa berpikir maju. Jadi sekali lagi kegiatan seperti yang hari ini kita lakukan merupakan kegiatan yang sangat positif. Lalu yang pertanyaan yang kedua terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat TBBR dari Kalimantan Barat, kami tetap pada prinsipnya mendorong agar semua permasalahan yang ada di negara Republik Indonesia ini ujungnya diselesaikan secara hukum, dan semua pihak harus mentaati hukum. Hukum itu di negara kita ini ada dua, yaitu hukum positif dan hukum adat. Hari ini kita berharap kepada semua pihak termasuk TBBR untuk konsisten untuk menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang diaturkan oleh hukum itu sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Peromong. Nah, terus kita minta closing statement salah satu orang yang vokal juga di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Mas Andreas Junaidi Apang Bontang. Bagaimana tanggapan Mas ini mengenai kegiatan Hasupah Hasundau yang dilakukan oleh Koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah? Nah, seperti kita tahu tidak rahasia umum lagi ya bahwa Mas Andreas Junaidi ini orang yang vokal sekali. Apa TBBR ini udahlah tidak usah lagi lah bermukim di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana tanggapan Anda sendiri mengingat perjalanan dari Koalisi Ormas Dayak ini sudah mencapai di titik MADN seperti kita ketahui. Nah, harapan kedepannya untuk MADN sendiri mengenai Ormas TBBR ini. Oke, dua pertanyaan, silakan Mas Andri. Kapan untuk ini ya kegiatan ini? Kalau untuk kegiatan ini ya sangat positif. Jadi untuk para koalisi ormas dari para pembicara narasumber, kita jempol semuanya. Kalau bisa ini kegiatan dilaksanakan tiap bulan, sekali sebulan. Jadi untuk mengumpulkan permasalahan Dayak yang ada di Kalteng. Kedua, untuk permasalahan TBBR kita tetap mendorong karena koalisi ormasnya sudah MADN. Jadi kalau untuk kita tetap mendorong MADN untuk melakukan proses melakukan sidang adat melalui damang-damang yang ada di Kalteng. Kan itu hak damang kan. Jadi itu pendamangan. Jadi MADN itu mendorong, kita membantu MADN juga. Dan MADN lebih proaktif ya MADN-nya ya. Aktif. Intinya jangan berat sebelah lah. Gitu. Kita bukan memusuhi orang Kalbar, kita bukan memusuhi orang TBBR-nya, tapi kita membuat orang TBBR ini lebih mengerti adat orang Kalteng. Di mana lebih bijak, di situ langit dijunjung. Begitu. Nah, sementara yang ada ini seperti yang ada ya, mereka mendirikan budaya-budaya mereka di sini seperti pantak atau apa. Kita orang Kalteng tidak mengenal itu pantak. Mau dibilang apa tongkorwe itu? Kita tidak tahu apa tongkorwe itu. Ini orang Dayak tapi tidak sama. Untuk apa gitu? Itu. Jadi budaya mereka ya silahkan pendidikan di tempat
mereka. Mungkin itu aja. Beliau adalah Ketua Dewan Kebudayaan dan Kesenian Provinsi Kalimantan Tengah, Toseng Tete Asang. Yang pertama mau kita pertanyakan, Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Koalisi Ormas Dayak di hari ini? Mengingat ini di closing event akhir tahun, Pak ya. Terus yang kedua lagi, nah, seperti kita ketahui bahwa Pak Toseng Tete Asang ini satu pemerhati budaya yang sangat getol ya, yang sangat bisa dibilang lebih vokal kalau untuk sudah menyangkut budaya Kalteng yang katanya diracuni. Nah, bagaimana pendapat Bapak sendiri dari segi kebudayaan dan kesenian menanggapi polemik yang terjadi antara ormas yang ada di Kalimantan Tengah ini, Pak, terhadap ya intinya terhadap PBBR lah, itu Pak. Dua pertanyaan, silakan Pak Toseng. Oke, yang pertama menyangkut kegiatan ini, saya mengapresiasi walaupun saya ikut hadir membantu teman-teman mensukseskan acara ini, apalagi ini luar biasa, hanya dipersiapkan katanya hanya 2 hari ya. Dan saya tanya juga dari mana sumber pendanaan kalian ini kok bisa? Nah, ternyata swaklola saja patungan. Nah, saya juga ada bantu nyumbang untuk kegiatan ini. Maaf, kami bukan orang kaya, tetapi kami bersepakat demi Dayak ini kami mau berkorban tenaga, pikiran, dan juga materi kami. Nah, sampaikan juga narasumber tadi, terutama Pak Sipet tadi bilang kalau bisa ini dilaksanakan sekali 3 bulan, dan itu memang saya juga nyampaikan ke teman-teman, kita akan agendakan dan usulan apapun itu untuk kebaikan Dayak ini kita akan lakukan. Itu menyangkut kegiatan ini luar biasa. Terima kasih ke teman-teman Pak Ducun, Pak Bambang, Pak Romo, dan juga Pak Kuswandi yang dengan susah payah melaksanakan kegiatan ini dengan cara gotong royong, swakelola. Mohon maaf, kami tidak ada di belakang donatur segala macam, yang ada di depan, dan kamilah pelaku intelektualnya itu. Kami ketua-ketua ormas, pimpinan-pimpinan ormas lah yang selaku intelektual pemekarsanya ya. Jadi tidak ada orang di belakang kami, aktor-aktor intelektual tidak ada. Yang saya tangkap ini adalah pernyataan dari Bapak Cornelis, yang mana Bapak kami juga, orang tua kami, beliau mantan gubernur, mantan presiden Ahmadiyah yang kami hormati. Salam hormat Pak Cornelis. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada otak intelektual di belakang kami. Justru kamilah yang otak intelektualnya. Saya, Pak Dutun, Pak Bambang, Pak Romong, Pak Kuswandi, dan ketua-ketua ormas yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Itulah yang mengotaknya terjadinya aksi damai di Bundaran pada tanggal 26 September yang lalu. Nah, terkait dengan apa yang kita rasakan, jelas kita ini sama-sama penggiat budaya. Saya ini penari Manggau. Sewaktu-waktu atau next kita bisa kolaborasi menyajikan budaya kita masing-masing. Anda menyajikan budaya Anda, saya menyajikan budaya saya. Itu namanya pertukaran budaya, ya, bukan penggabungan budaya. Kalaupun kita mencoba menggabung sesama budaya kita atau kesenian kita, akan sulit. Anda pun akan sulit belajar atau melakukan budaya saya atau kesenian saya, begitu juga sebaliknya. Nah, itu tidak mungkin kan? Makanya kegiatan yang aksi itu berkaitan dengan rasa ketersinggungan dari ormas-ormas lokal yang melihat aktivitas PBBR itu masuk ke ranah yang sangat substansi sekali. Ya, substansi itu adalah pencampuran adat yang notabene tidak ada minta izin atau melibatkan pemangku adat yang ada di situ, tidak ada melibatkan pemangku budaya atau pamong budaya satu di situ, tidak ada minta koordinasi dengan lembaga adat. Malah yang saya dengar itu PBBR ini tidak mengakui adanya Ahmadiyah dengan Diadi. Itu ada kok statementnya. Nah, ketika satu orang yang kalian anggap pada saat itu diduga melakukan penghinaan terhadap Gilah atau yang lain, kok kalian melakukan aksi unjuk rasa hampir lebih 500 orang. Apakah ini juga beradat? Ya kan? Nah, jangan komplain juga ketika
atau ada lagi aksi damai oleh ormas, koalisi ormas, kalau langsung marah-marah, langsung akan mengerahkan pasukan 300-an orang, 300.000 lah. Luar biasa. Kan aneh itu. Kenapa tidak dijawab dengan hal yang baik, yang intelek juga, tidak perlu harus emosi begitu, atau Anda mengeluarkan kata-kata yang terutama Adinda Agustinus, Ketua Umum TBBR di Pontianak. Saya kenal dengan Anda, kita pernah berkomunikasi pada saat kasus Kinipan. Saya menghormati Anda selaku Ketua TBBR Pontianak, dan saya sangat kecewa dengan sikap Anda ketika Anda mengatakan akan mengerahkan 300.000 orang pasukan TBBR. Jadi pertanyaan saya, apakah begitu cara penyelesaiannya? Apakah tidak merasa ketika kalian melakukan aksi unjuk rasa gara-gara satu orang dengan 500-an orang, bagaimana perasaan saudara Andreas Junaidi atau Bontang pada saat itu? Nah, begitu juga sebaliknya kan. Jadi tidak perlu kita harus baper juga terkait hal-hal gitu. Tetapi yang perlu Anda perhatikan, karena saya mempelajari juga nih ADRT-nya TBBR ini. TBBR ini kan lebih arah kepada kegiatan inklusif, penggalian pelestarian budaya suku Dayak Senayan. Di situ ada terkait juga tentang sejarah Pati Gumantar. Kenapa ini nggak diperkuat di Kalbar sana aja? Kenapa banyak kok masih anak-anak Dayak Kalbar yang perlu tahu tentang sejarah TBBR ini? Apa itu artinya kepanjangan TBBR? Tariu Borneo, nah, itu kan berkaitan dengan sejarah orang Kenayan kan, tidak ada hubungannya sangkut pautnya dengan Dayak Kalteng sebenarnya, itu lebih kepada eksklusif rencana. Seperti saya di Ketingan, masa saya sejarah kaya pulang di Ketingan itu saya dirikan di sana, Anda tidak tahu, orang-orang Kenayan tidak tahu, kan marah. Itu yang saya maksud. Kalau Anda ingin membentuk ormas, buat ormas nasional, nggak apa-apa. Pusatnya di Pontianak nggak apa-apa, bentuk, tapi jangan kesukuan gitu loh. Buat tanah Dayak nasional bersatu ormasnya, nanti dibuat di Kalteng, di Kaltim seperti ini. Saya dulu dengan Pak Yansen, saya salah satu pendiri dan penggagas Gerdayak ya. Kami mau mendirikan Gerdayak di Kalbar, itu kami minta izin loh, datang ke pengurus Jadi pada saat itu, diterima oleh Pak Yakubus dan Kakanda Didi ya, atau Kules. Beliau yang menyambangi kami, kita minum kopi, kita minta izin baik-baik, mereka terima kita baik-baik juga. Nah, kalau TBBR ini kan kami juga bingung, tiba-tiba duduk awal kasusnya di Kinipan. Saya pada saat itu juga pernah mengimbau agar bilang jangan datang ke Kalimantan Tengah mencampur masuk ikut terlibat dalam urusan adat. Uruslah teritorial adatnya masing-masing. Kami Kalteng bisa mengatasi teritorial adat kami. Nah, itu yang namanya bersatu. Anda bersatu memperkuat Dayak di Kalbar, kami bersatu memperkuat Dayak di Kalteng. Nanti pada saat gara-gara memang genting chaos negara ini, kita bersatu bersama-sama berjuang. Itu berjuang mengangkat harkat martabat sesama suku Dayak itu pertama, tetapi bukan mencampur adukan adat istiadat yang memang berbeda. Ini yang saya maksud. Karena dari saya selaku seorang pelaku budaya sangat keberatan juga itu. Inkulturasi yang Anda lakukan itu salah. Ya, memang di dalam bahasa berkesenian itu perlu Anda ketahui, perlu Adinda Agustinus atau jelas ketahui, itu tidak ada istilah salah dan benar. Tapi yang ada itu hanya pantas atau tidak pantas, etis atau tidak etis. Berarti apa? Kita yang datang, kita yang bertamu harus beradab, harus memiliki sopan santun, tata krama dan sebagainya. Nah, ini yang berbahayanya, Anda datang dari sana mendoktrin orang-orang Dayak Kalteng kami yang itu juga saudara saya, keponakan saya, cucu saya, malah daerah Ketingan itu jadi memiliki perilaku yang sangat aneh gitu loh. Kita dilawan, kita dimaki-maki, apa begitu dididik? Kan begitu. Nah, saya usulkan nih ke Jila atau ke Agustinus, Ketua TBBR Kalbar, coba Anda bikin padepokan di Kenayan sana, besar-besar. Saya ini pernah nyantrik di Bagong loh, 3 bulan. Saya belajar di sana, belajar tari Jawa, tari macam-macam. Tapi saya pulang di sini nggak ada pernah saya bawa tari Jawa. Tetap saya mempertahankan tari Dayak saya. Begitu juga, kalau Anda mau, ya buka padepokan sana, undang seluruh Indonesia atau dunia sana untuk belajar dengan Anda. Itu yang lebih elegan, lebih bagus. Anda akan mendunia.
Nah, saya rasa tidak ada yang komplain. Anda bikin, daftarkan, lalu bikinlah kayak yayasan pendidikan atau apa, itu lebih pintar, lebih cerdas gitu, lebih mendidik ketimbang Anda datang ke kampung-kampung ke hulu sana mengajarkan saudara-saudara kami, keponakan, cucu dan segala macam kami itu untuk ilmu kekebalan yang memang saya lihat itu tidak ada di adat istiadat Kalimantan Tengah. Kami itu tidak pernah kami pamer, kami mengamalkan apapun pun tidak pernah kami publis. Apabila terjadi chaos kayak kasus Sampit dan sebagainya, kayak kami menolak salah satu ormas terlarang yaitu FPI, itu tidak pernah kami kayak kalian yang sempat berbulan-bulan atau berminggu-minggu di hutan sana, enggak, langsung datang, tak, langsung pegang alat kami, langsung ambil itu kekuatan kami, langsung jadi itu barang. Itu perlu Anda ketahui, tidak pernah kami yang belajar berbulan-bulan, apalagi itu ada indikasi ya, diduga ada bisnis magic ya, itu sudah beredar itu. Nah ini kan tidak baik juga, niat Anda baik tapi banyak juga informasi-informasi yang tidak baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sebagai pemerhati dan penggerak budaya, khususnya budaya dari Kalimantan Tengah ini, ya ikut prihatin dan tersinggung mengkait dengan kebudayaan kami yang diinkulturasi dan akhirnya terdegradasi, ya, melemahkan juga adat istiadat kami. Tidak ada di dunia ini adat atau istiadat itu atau kesenian itu yang lebih baik atau lebih bagus. Dia sejajar, sama, ya. Tidak ada itu. Semua kami menganggap budaya Dayak Kalimantan Barat, khususnya Kenayan, itu baik, bagus, terhormat, mulia. Begitu juga Anda juga harus memperlakukan adat istiadat kami juga baik, bagus, dan terhormat. Itu namanya kita saling menghormati dan melakukan pertukaran informasi budaya atau pertukaran budaya itu bukan saling merusak atau saling mengganggu atau saling menekan, tapi dia beriringan sama-sama. Yang pernah kami lakukan pada tahun 2013 di Jakarta, yaitu Pekan Budaya Dayak, itu kumpul Kaltim, Kalpa, Kalsel, itu namanya melakukan aktivitas untuk Dayak bersatu tapi berbeda-beda, bukan berbeda-beda ingin digabung jadi gado-gado. Nggak enak juga gado-gado, itu kan beda-beda juga rasanya, nggak mungkin sama. Oke. Itu terima kasih ya. Nah, kali ini kita minta statement dari Ketua Panitia Pak Helduk Umar. Ini adalah Ketua Koalisi Ormas Dayak Kalimantan Tengah. Dengan beberapa narasumber yang sudah datang tadi, Pak, bagaimana pendapat Bapak? Apakah event Hasupah Hasundau ini tetap kita lanjutkan per periode seperti permintaan Pak Yansen Binti tadi? Itu yang pertama. Terus seperti kita ketahui bahwa tindak lanjutnya dari konflik yang terjadi dengan TBBR kemarin itu sudah sampai di titik MADN, Pak, seperti kita ketahui. Nah, harapan Bapak sendiri kepada MADN ini seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Ormas saya sebagai Sekretaris Jenderal PP Penyang Sabung Kalimantan Tengah, dan di dalam koalisi ormas ini saya ditunjuk kawan-kawan sebagai ketua koalisi ormas Dayak Kalimantan Tengah. Kita berharap bahwa ini harus diselesaikan dengan baik. Konflik ini harus diselesaikan dengan baik. Nah, oleh karenanya kami menawarkan itu ada penyelesaian secara adat. Secara adat ini sebenarnya jangan dicurigai dulu, jadi langsung berpikir bahwa beberapa nilai yang harus kami yang pihak merasa bersalah itu harus bayar. Lalu berapa hukumannya atau apapun bentuknya, karena
persidangan penyelesaian secara adat ini menurut adat Dayak Kalimantan Tengah ini sangat baik, ini sangat humanis, ini sangat cukup mampu mengakomodir kepentingan semua pihak. Jadi tidak perlu harus merasa takut dulu. Nah, ending daripada persidangan adat atau perdamaian adat ini adalah perdamaian. Kalau memang Anda mau berdamai dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang TBBR, yang kami anggap TBBR ganggu kedamaian kami selama ini, ya memang kita harus ada selesaikan secara adat. Nah, kita sudah berupaya dengan baik melaksanakan penolakan ini dengan sangat sangat baik. Kita tidak dengan menampilkan kekerasan juga, walaupun ada bahasa-bahasa yang agak keras atau agak tinggi nadanya, itu semata-mata karena kita ingin bahwa apa yang kita harapkan itu bisa diperhatikan. Saya secara pribadi tidak merasa bermusuhan dengan saudara Jila. Saya secara pribadi tidak ada keinginan untuk bermusuhan dengan saudara Jila. Dan saya pernah berkunjung ke rumah Pak Jila ini, penghuni Jila ini, dengan disambut baik dan dengan sangat akrab, penuh kekeluargaan. Saya pikir ini sudah hubungan kita bagus. Nah, kalaupun kami merasa kami menolak kehadiran TBBR di Kalimantan Tengah, bukan karena kami merasa bermusuhan dengan orang-orang TBBR, pengurus TBBR, terutama dengan pimpinannya adalah Panggilah, tapi karena dampak daripada kehadiran TBBR di Kalimantan Tengah ini mengganggu kedamaian dan ketenangan masyarakat Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah ini tidak pernah mengangkat budaya yang namanya kekebalan tubuh dan segala macam itu. Kalaupun ada, itu hanya sifatnya seniman, pertunjukan kesenian. Ada beberapa kelompok kita di sini yang juga punya ilmu kekebalan tubuh, tapi itu betul-betul hanya sebagai pertunjukan kesenian, bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa kita kebal, kita tahan dan sebagainya. Bagi kita ini suatu hal yang justru memperlihatkan kekebalan tubuh dan segala macam ini bagi kita ini suatu, untuk Kalimantan Tengah ya, ini suatu aib ya, tidak perlu diperlihatkan kepada dunia. Orang sekarang tidak zamannya lagi untuk memperlihatkan kekuatan otot, kemampuan ilmu bela diri yang seperti itu, karena sekarang orang zamannya berperang itu tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan otot, tapi sekarang berperang orang menggunakan otak, menggunakan kecerdasan. Sekarang sudah zamannya industri digital. Nah, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan cara-cara yang sudah lama kita tinggalkan. Itu kita sudah sepakat tahun 1894 Damai Timbang Hanoi bahwa kekerasan itu budaya kayau itu sudah kita tinggalkan, kita sudah sepakat itu. Oleh karena ini kita ingin bahwa ke depan kalau memang mau masuk ke Kalimantan Tengah membawa budaya, mesti ada kesepakatan kita bagaimana bentuk budaya yang mau dibawa ke sini. Nah, kalau masyarakat Kalimantan Tengah menerima, ya baik begitu kan. Tapi kalau masyarakat Kalimantan Tengah tidak menerima, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan untuk menerima sesuatu yang kami tidak sukai. Begitu juga saya sebagai pimpinan Penyang Sahawung, kalau saya bentuk kepengurusan saya di Kanayat atau di Kalimantan Barat, kan kali Anda juga tidak menerima kami dengan budaya kami. Kami bisa mendirikan pasar tahu, kami bisa mendirikan sambung, kami bisa mendirikan pantar di sana.
apakah Anda bisa terima kami? Tentu tidak, bukan. Oleh karena itu, mari kita kalau memang mau bersahabat baik sama Dayak, mari kita persatukan keinginan persahabatan, persatuan itu dalam bentuknya kita bisa terima semua pihak, diterima oleh semua pihak, dan bisa sama-sama kita bisa terima. Saya kira itu, dan berkaitan dengan surat kami ke MADN, bahwa saya ini sebagai ketua koalisi ini tentu membawa misi dari visi kawan-kawan ormas. Jadi sama sekali tidak ada niat kami untuk mencari popularitas, tidak ada niat kami untuk mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan politik, tidak ada keinginan kami untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang memperlihatkan keangkuhan atau kesombongan, tapi kami betul-betul ingin penyelesaian dengan baik. Kami membuat surat kepada MADN karena kami meyakini dan kami menganggap MADN ini pimpinan ormas Dayak. Oleh karenanya kami datang membuat surat. Kalaupun sampai sekarang MADN tidak memberikan tanggapan resmi untuk kami tetap mesti bersabar. Tapi sampai pada saatnya kami kawan-kawan ini merasa tidak bisa bersabar lagi, ya mungkin saja kami melakukan aksi damai tahap 2. Aksi damai tahap 2 ini ya mungkin kita akan menyampaikan aspirasi yang sampai saat ini masih belum tersampaikan. Nah, oleh karena itu kita mengajak pimpinan TBBR, ya kalau memang mau berpikir baik, kalau memang beretikat baik, kalau perlu datang ke Kalimantan Tengah, kita terima dengan baik. Ayo kita duduk ke meja, kita rundingkan apa yang baik, apa yang benar gitu. Jadi jangan saling menantang dengan satu kekuatan, dengan kekuatan massa yang sampai ratusan ribu. Ya itu kan artinya Anda yang menantang kita mau berkelahi, Anda yang menantang kita berperang. Kita tidak berkeinginan seperti itu. Tapi kalau Anda menganggap kami takut dengan tantangan itu, Anda keliru. Kami tetap bertahan di tempat kami dalam rangka mempertahankan harga diri kami, mempertahankan eksistensi kami sebagai anak Dayak Kalimantan Tengah. Tidak ada sejarah orang Dayak itu mundur, tidak ada sejarah orang Dayak pelari. Walaupun selemah-lemahnya orang Dayak tidak pernah lari dari kenyataan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, merupakan statement kami bahwa secara organisatoris kami menolak keberadaan TBBR di Kalimantan Tengah. Secara kebersamaan kawan-kawan masyarakat Kalimantan Tengah melalui kurang lebih 30 ormas sudah menyatakan bahwa menyatakan sikap bahwa kita menolak aktivitas TBBR. Bukan kita menolak organisasi TBBR sebagai ormas, tidak ada. Kayak kita juga tidak berharap dibubarkan TBBR itu kan bukan hak kita, tapi aktivitas TBBR Kalimantan Tengah belum bisa kami terima. Itu yang ingin kami sampaikan untuk saudara-saudara petinggi ormas TBBR di Kalimantan Barat. Terima kasih. Helduk Umar, beliau adalah ketua koalisi ormas Dayak Kalimantan Tengah, yang dimana beliau juga sangat getol untuk konflik yang terjadi antara beberapa ormas Dayak dengan TBBR Kalimantan Barat. Dari ketua Fordayak yang dimana beliau juga sangat getol dengan kasus yang terjadi, dan juga kabar yang beredar beliau dilaporkan ya. Tapi karena beliau merasa saya warga negara yang taat akan hukum, saya datang. Nah, yang pertama ini Bambang Irawan ya, beliau adalah ketua Fordayak Provinsi Kalimantan Tengah. Yang mau kita pertanyakan satu, bagaimana pendapat Kanda sendiri dengan kegiatan dari Hasupah Hasundau ini. Terus yang kedua, mengingat mengingat polemik yang terjadi antara ormas Dayak dengan ormas TBBR ini sudah sampai ke tingkat MADN. Nah, harapan Kanda sendiri terhadap MADN dengan konflik yang terjadi ini apa? Silakan. Oke. Singkat saja. Ya.
terima kasih terkait dengan kegiatan Hasupah Sundau yang dilakukan pada hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, apresiasi terhadap koalisi ormas-ormas yang ada di Kalimantan Tengah dan juga ormas-ormas kebangsaan yang juga hadir pada hari ini dan juga berkontribusi memberikan secara swadaya agar pelaksanaan ini bisa terlaksana. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih juga terhadap beberapa narasumber sentral, tokoh-tokoh Kalimantan Tengah yang hadir memberikan pendapatnya, memberikan masukannya dan memberikan saran dan pendapatnya pada acara Hasupah Sundau ini. Kegiatan ini saya kebetulan dipercayakan sebagai sekretaris Panwak ini, bahwa ini adalah kegiatan yang menurut saya sangat baik. Apresiasi juga dari beberapa tokoh mengucapkan ini, dan juga ini adalah swadaya yang luar biasa dari ormas-ormas kebangsaan dan ormas-ormas koalisi Dayak itu sendiri. Nanti hasilnya teman-teman sudah bisa lihat live-nya di YouTube, nanti akan teman-teman share. Nah, terkait dengan TBB sebagai orang Dayak dan juga sebagai ketua ormas, saya tegaskan sekali lagi, ini bukan pertentangan ataupun perselisihan antara saya secara pribadi dengan Jila ataupun organisasi saya Pordayak dengan TBBR. Itu tidak ada. Yang ada adalah sesuatu yang lebih besar, lebih mendasar, yaitu tentang adanya penjajahan budaya. Kalteng memiliki adat budaya sendiri. TBBR mungkin dengan kiblatnya ke Kanayan atau mungkin dengan suku Dayak di Kalbar tentu mempunyai adat dan budaya sendiri. Dengan keberadaan teman-teman di sini yang menginvasi, menjajah adat budaya, itu sangat tidak dibenarkan. Itu ada ketersinggungan. Buat Abu Yunus, buat Jila, ingat itu, ada ketersinggungan. Ada ketersinggungan budaya di sini. Itu yang mendasar. Tidak bisa Anda dengan mengatakan bersatu, tapi Anda menjajah budaya lokal yang ada. Tidak bisa. Kita akan berseberangan di sini. Nah, dan juga ini harus dibenahi. Ini harus kita lakukan penyelesaian. Secara organisasi dan secara koalisi kita dorong ini adalah adanya sidang adat, peradilan adat, letmantir yang kita lakukan. Nah, terkait dengan TBBR mau hadir atau tidak, ya terserah. Tapi apabila Anda tidak mengikuti proses ini, pertanyaan mendasar saya, siapa yang beradat dan siapa yang tidak beradat? Di saat Anda berteriak-teriak tentang adat budaya, di saat Anda berteriak-teriak tentang ini adalah adat Dayak, ini adalah adat Dayak, tapi pada saat Anda tidak mengikuti proses adat ini, proses sidang ini, saya katakan Anda tidak beradat. Jangan, jadi karena ini itu yang mendasar. Karena disitulah kita akan membuka di mana hal-hal yang ketersinggungan ini ada antara koalisi ormas dengan masyarakat Dayak di sini dengan keberadaan teman-teman TBBR di sini. Itu yang sangat mendasar. Dan terus tadi saya ada lihat bahwa di YouTube bahwa MADN menyampaikan bahwa itu tidak bisa terusnya, terserah. Bahwa teman-teman ingin prosesnya secara hukum negara. Ya, saya siap, banyak masalah. Kebetulan juga kemarin saya sudah dapat surat untuk klarifikasi tentang laporan teman-teman di hukum negara. Saya akan hadir, bro. Saya tidak takut. Saya ini warga negara yang baik. Ini saya menunjukkan kepada kalian bahwa saya ini warga negara yang baik dan juga saya ini warga negara Dayak yang berani. Saya akan hadir, menghadiri undangan tersebut. Tapi jangan salah, apabila nanti itu tidak memenuhi unsur,
Boleh dong saya melaporkan Anda kembali. Oh, nggak punya, saya belum pernah melapor ya. Boleh dong saya melapor balik, kan gitu. Banyak data dan fakta yang bisa kita sampaikan kalau kita beberkan di hukum negara. Kalau kita mau berpolemik, ayo, saya siap. Nah, itu yang bisa mungkin saya sampaikan buat Agustinus, buat Zila. Kita sama-sama Dayak. Slogan Anda Dayak Bersatu saya sepakat. Tapi janganlah dengan slogan Dayak Bersatu Anda mencampur baurkan adat, budaya, dan religi yang ada di lokal. Sama halnya apabila saya membawa Dayak saya, Dayak Ngaju saya, adat Dayak Ngaju saya, budaya Dayak Ngaju saya, religi Dayak Ngaju saya bawa ke tempat Anda juga pasti akan bingung, Anda juga pasti akan ada ketersinggungan di situ. Anda pasti akan merasa bahwa ini bukan adat budaya Anda. Itulah, coba Anda bayangkan seperti itu. Itulah yang Anda lakukan di sini. Itulah yang Anda lakukan di sini. Coba Anda bayangkan kalau seandainya saya, Dayak Ngaju, melakukan adat budaya dan ritual saya, religi saya di tempat Anda menerima tidak? Saya yakin Anda tidak akan menerima, karena itu bukan adat budaya leluhur Anda. Nah, itulah yang ada ketersinggungan di sini. Di peradilan adat, di sidang adat, ayo, di sini kita akan buka, di situ akan ada penjelasan, di situ akan ada putusannya yang harus dihormati semua pihak. Nah, satu hal lagi buat Pak Hari Kujila dan Agustinus. Saya pernah mendengar bahwa Anda ingin menjadikan Dayak itu pintar, Dayak itu maju. Satu hal yang paling prinsip menurut saya, ayo kita sama-sama pikirkan generasi kita untuk lebih baik, untuk lebih maju. Satu hal yang simpel aja, tolong kalian batasi orang-orang dari segi umur untuk menjadi anggota kalian. Karena apa? Apabila orang di bawah umur Anda masukkan ke anggota Anda, terus Anda berikan pengajaran, Anda berikan logo-logo, simbol-simbol Dayak di tubuh mereka. Apakah mereka sudah siap atau mereka sudah stabil? Yang mendasar adalah ada 35 sekolah kedinasan yang ada di Indonesia ini. Yang sekolah gratis, yang pendidikannya gratis, asrama gratis, dan nanti dia setelah lulus dia akan mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang dia di 35 sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan ini adalah lanjutan dari lulusan SMA. Saya mau generasi muda kita, orang-orang Dayak kita untuk bisa mengambil peran dan mengambil posisi ini. Akabri, Akpol, sekolah maritim, sekolah perikanan, banyak sekali itu sekolah kedinasan yang mempersiapkan generasi-generasi muda untuk lebih baik. Tapi satu hal yang prinsip, bro, persyaratan utama untuk masuk ke situ adalah tidak boleh memiliki tato. Tolong, jangan hambat masa depan kita Dayak, anak-anak Dayak kita. Pokoknya yang masih SMP, SMA, dan masih kuliah itu tolong, jangan ajarkan yang hal-hal seperti itu. Kita mau masa depan anak-anak Dayak kita lebih baik. Salah satu jalurnya adalah mereka masuk ke sekolah kedinasan. Mereka di situ dapat pendidikan gratis, asrama gratis, bahkan nanti setelah selesai mereka akan mendapatkan pekerjaan. Tapi apabila dengan tato di badan, di usia mereka masih SMP, SMA, udah ditolak. Kasihan generasi muda kita. Berarti slogan Anda yang menginginkan kita ini anak-anak Dayak yang pintar, anak-anak Dayak yang maju, itu bullshit saja. Tapi itu semakin memperbodohkan masyarakat kita, memperbodohkan anak-anak Dayak kita. 5 tahun, 10 tahun lagi jadi apa mereka? Karena mereka sudah terhalang untuk masuk pendidikan, untuk mendapatkan sekolah gratis, untuk mendapatkan fasilitas gratis, karena gugur gara-gara hanya sebuah tato. Saya orang Dayak, saya suka dengan tato. Tapi untuk generasi-generasi kita tolong dipilah, harus ada umurnya. Di atas 21 silahkan, di bawah 21 jangan. Karena kita ingin masyarakat Dayak, anak-anak generasi Dayak itu menjadi lebih baik. Itu masukan saya buat Anda. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam hormat saya terhadap teman-teman yang telah bersusah payah melakukan kegiatan ini pada hari ini Asyifa Sabang.
Terima kasih, selamat siang.